Halo teman-teman Gibeon Youth, rasanya udah lama nih nggak membagikan firman Tuhan ke kalian. Aku berdoa kita semua, kalian semua dalam kondisi yang baik. Nggak peduli tantangan apa yang kalian hadapi, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai dan mengasihi kita teman-teman. Mari teman-teman kita kembali tundukkan kepala, mari kita berdoa dan kita menghadap Dia. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami melihat bahwa Engkau sungguh baik dan sangat baik Tuhan. Pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu itu kembali menguatkan kami. Firman-Mu itu mentransformasi dan mengubahkan kami Tuhan. Kami serahkan hati kami Tuhan. Mampukan hamba-Mu ketika hamba-Mu membagikan firman supaya dapat dimengerti oleh setiap teman-teman yang melihat, yang beribadah melalui tayangan ini. Biarkan kami konsentrasi, kami nggak sambil buka Instagram, kami nggak mainan HP, apalagi kami push rank Tuhan, kami nggak mau, tapi kami mau benar-benar mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan kembali melanjutkan sermon series dari minggu lalu. Hari ini kita akan belajar tentang kisah tentang ketika Tuhan Yesus dibaptis. Kita juga akan mengulas dari sisi Yohanes Pembaptis. Siapa Yohanes Pembaptis itu? Nah, kalau kalian kelewatan, kalian bisa melihat sermon beberapa minggu yang lalu di YouTube Gibeon Next Gen. Tapi yang pasti di sini Yohanes Pembaptis itu berbeda dengan Yohanes, dengan Rasul Yohanes, murid Tuhan Yesus ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum aku membagikan firman lebih dalam, aku ingin bertanya pada kalian semua. Kalian pernah nggak sih lihat iring-iringan kendaraan presiden atau pejabat negara yang di jalan raya? Kalau kalian pernah lihat dan kalian amati, biasanya posisi formasi kendaraan presiden atau pejabat itu ada di mana? Tahu nggak teman-teman? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu, aku kasih tahu ya. Biasanya teman-teman, di depan kendaraan presiden tersebut ada sepeda motor gede milik polisi atau kita kenal dengan istilah moge. Atau kalau enggak gitu ada sebuah mobil dengan suara sirine yang begitu keras. Tot dan lain sebagainya ya. Toe dan lain sebagainya. Dan serta kendaraan itu juga dilengkapi dengan speaker agar aparat dapat memberi arahan dan memberitahu kepada pengguna jalan yang lain jika ada rombongan pejabat atau presiden yang melintasi jalan raya itu. Jadi ada sebuah suara. Dan kalau kalian tahu fungsinya apa sih? Jawabannya sederhana. Agar pengguna jalan lain dapat menepi dan memberi jalan untuk iring-iringan pejabat tersebut. Karena iring-iringan pejabat harus diprioritaskan ketika berada di jalan raya. Dan arahan itu cuma satu teman-teman. Mohon harap menepi, harap minggir. Harap menepi, mohon, harap memberi jalan. Cuma itu aja teman-teman, diulang-ulang. Nah, ini mirip dengan narasi firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Tapi saya rindu untuk kita dapat membaca firman Tuhan secara bersama-sama ya. Walaupun online, walaupun kalian melihat tayangan ini secara online, kita baca sama-sama yuk. Oke teman-teman? Matius 3 sampai 17. Ayat yang pertama. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Ayat yang keempat, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Ayat yang kelima, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ayat yang ketujuh, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang akan mengatakan
kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang. Ayat yang 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ayat yang 10, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat yang 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ayat yang 12, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ayat yang ke-13, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Dan yang 14, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Dan ayat yang 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan yang 17, yang terakhir, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Demikian teman-teman narasi firman Tuhan yang telah kita baca. Setidaknya ada 2 poin penting yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah pertobatan yang sejati adalah wujud dari kehidupan iman Kristen. Matius 3:8 mencatat, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Teman-teman, ketika kalian mendengar nama Yohanes Pembaptis, apa yang terlintas di pikiran kalian? Mungkin kalian yang mengerti langsung berimajinasi seorang pria yang ada di hutan belantara, memakai pakaian dari bulu onta, dan memiliki hobi makan madu dan belalang. Tapi lebih dari itu, yang menarik, Yohanes Pembaptis ini adalah seperti pelopor atau seorang yang datang sebelum orang lain dan dia mempersiapkan jalan untuk orang itu. Yohanes Pembaptis ini panggilannya adalah dia untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus, bagi Mesias. Dan hanya ada satu pesan penting yang selalu diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu apa teman-teman? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Wah, ini mirip dengan cerita yang di awal tadi ya. Kalau ada iring-iringan presiden atau pejabat atau apapun, ada pasukan yang di depan dan ngomongnya cuma satu, minggir, menepi. Itu aja yang diulang-ulang. Tapi Yohanes mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan ini adalah ciri khas dari ucapan dari Yohanes. Dia mempersiapkan jalan bagi Mesias. Nah, teman-teman, tentunya ini bukan tugas yang mudah untuk mempersiapkan jalan bagi orang yang lebih besar dan berkuasa daripadanya. Dan orang itu adalah Yesus Kristus, Sang Mesias. Jadi, tidak heran jika dalam kisah ini Yohanes ragu-ragu untuk membaptis Yesus. Sebaliknya, malahan dia berkata, seharusnya Yesus yang membaptis aku. Nah, teman-teman, pesan utama dari pelayanan Yohanes Pembaptis ini adalah pertobatan. Dan kata pertobatan yang digunakan dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, kata pertobatan itu menggunakan kata metanoia. Kata metanoia secara umum dapat diartikan sebagai perjalanan mengubah pikiran, mengubah hati, diri, atau cara hidup seseorang.
Metanoia dalam bahasa Yunani yang artinya dari kata kerja metanoeo yang bersifat majemuk, gabungan dari awalan meta, sebuah preposisi yang berarti dengan atau setelah atau bahkan di luar atau melampaui, dan noeo yaitu saya pikir. Karena itu kata kerja metanoeo memiliki arti saya berubah pikiran. Istilah metanoia digunakan secara konsisten untuk mengungkapkan perubahan mendasar dalam berpikir dan perilaku, cara hidup, dan definisi metanoia dalam Kamus Bahasa Inggris sendiri adalah perubahan dalam cara hidup seseorang sebagai akibat dari penyesalan atau pertobatan spiritual. Oleh karena itu teman-teman, kekristenan itu identik dengan perubahan pikiran. Dan perubahan pikiran itu yang akan menuntun kepada perubahan hidup. Karena aku percaya teman-teman, bahwa kehidupan Kristen yang telah mendengarkan kabar baik Injil, yang telah mendengarkan berita Injil, walaupun masih bisa berbuat dosa, tetapi hidupnya ada buah pertobatan. Yang artinya dia akan terus bertobat setiap hari, setiap waktu di dalam hidupnya. Bahkan ketika ada dosa sekecil apapun, dia akan terus bertobat. Karena justru yang berbahaya teman-teman, perhatiin ya. Ketika kita merasa sudah baik dan tidak perlu bertobat, itu berbahaya teman-teman. Malahan kalau kita mengalami sesuatu yang tidak enak, kita cenderung menyalahkan orang lain. Kita menyalahkan keadaan sekitar. Nah ini berbahaya teman-teman. Oleh karena itu kita perlu memohon kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus terus mengingatkan kita. Karena Roh Kudus itu membantu menginsafkan orang percaya atas dosa-dosanya. Amin teman-teman. Pada masa sebelum Tuhan Yesus lahir, Allah memakai utusannya, yaitu para hakim-hakim, para nabi, termasuk Yohanes Pembaptis untuk menyerukan atau mengkumandangkan suara pertobatan. Tetapi ketika Tuhan Yesus turun ke dunia, dia mati, lalu bangkit dan naik ke surga. Dia mengutus Allah Roh Kudus untuk mengingatkan atas dosa-dosa kita. Bahkan Tuhan juga memakai gerejanya untuk mengingatkan kita teman-teman. Dan gerejanya itu adalah komunitas atau saudara-saudara seiman kita. Oleh karena itu teman-teman, sebagai anak muda, milikilah komunitas yang sehat. Karena melalui saudara seiman, kita juga dapat diingatkan. Amin. Karena dengan siapa kamu bergaul, itu juga menentukan jati diri dan masa depanmu. Oleh karena itu, bergaulah dengan teman-teman yang membangun imanmu, yang mengingatkan kamu, yang menasihatin kamu, dan membuat kamu semakin mengasihi Tuhan. Amin. Sekarang pertanyaannya, kita jujur sama-sama di hadapan Tuhan. Dalam sisi apa kamu perlu bertobat? Kamu mungkin perlu bertobat dari rasa minder. Kamu perlu bertobat dari rasa rendah diri. Mungkin kamu juga perlu bertobat dari dosa bohong. Atau kamu perlu bertobat dari amarah yang tidak terkontrol. Atau yang sering kita alami sebagai anak-anak muda. Bertobat dari menunda-nunda pekerjaan. Atau bahkan bertobat dari pikiran yang negatif atau pikiran yang jorok. Ya apapun itu kita perlu bertobat di hadapan Tuhan teman-teman. Tapi sekali lagi ingat, kamu nggak mampu melakukannya. Oleh karena itu sekali lagi mintalah pada Roh Kudus untuk menolong dan memampukanmu. Karena seringkali kita gagal dengan kekuatan kita sendiri. Amin. Kemudian kita akan belajar di poin yang kedua. Pertobatan yang sejati akan menampakkan dampak yang baik. Matius 3:15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Peristiwa dalam ayat ini bukan berbicara tentang pertobatan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tentu tidak pernah berbuat dosa. Tetapi justru Tuhan Yesus memberi teladan bagi kita. Bahwa ketika dia menjadi manusia sejati, dia juga melakukan kehendak Allah Bapa. Dan peristiwa ini adalah ketika Yohanes Pembaptis secara tidak langsung menolak permintaan Yesus untuk dibaptis olehnya. Karena Yohanes merasa tidak layak membaptis Yesus.
Dia merasa bukan siapa-siapa. Tapi lihat dalam peristiwa ini, malahan Tuhan Yesus tetap ingin dibaptis olehnya. Karena ini semua dia tahu demi melakukan kehendak Allah Bapa melalui baptisan air itu. Nah, yang menarik teman-teman, kalau Tuhan Yesus sendiri yang dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang tidak mengenal dosa, tapi dia rindu untuk dibaptis. Semestinya ini juga menjadi sebuah signal bagi kita, orang percaya pada masa kini. Bagi kita terutama yang sudah percaya pada Yesus, tapi belum dibaptis dengan berbagai alasan. Kadang alasannya yang sering aku dengar, ya merasa belum layak, aku nggak layak, aku belum kudus lah, kalau aku dibaptis nanti aku nggak bisa berbuat dosa lagi, dan banyak. Itu adalah alasan yang salah. Itu adalah sebuah kesalahpahaman. Karena baptis itu adalah langkah iman, di mana kita mendeklarasikan iman kita dan menunjukkan iman kita dan komitmen kepada Kristus. Baptis itu memang bukan syarat keselamatan, tetapi sakramen baptis itu adalah bukti dari iman yang kita miliki kepada Yesus Kristus. Karena aku percaya, sebuah pertobatan selalu diikuti dengan langkah iman. Itu dapat berupa kerelaan untuk dibaptis, atau yang lebih mendalam adalah dalam sebuah pertobatan selalu diikuti dengan perubahan hidup yang mengarah pada keserupaan dengan Kristus. Amin. Dan hasil pertobatan itu tidak pernah menunda untuk melakukan perbuatan baik. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat, tidak ada kata nanti. Karena aku sering mendengar, nanti kalau aku udah gak sibuk, aku akan mengambil waktu untuk pelayanan. Nanti kalau aku udah lulus sekolah, aku akan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nanti kalau aku udah dapat kerja, nanti aku pelayanan. Dan aku jamin itu akan terus berulang nanti. Aku ingin menceritakan kisah seorang anak muda dan Bapak Pendeta yang cukup berumur. Suatu hari Bapak Pendeta itu melakukan pelayanan kunjungan ke rumah sakit sambil membawa sekuntum bunga yang sudah layu. Dia mengunjungi pemuda yang mengidap sakit kanker stadium ganas, stadium akhir, dan pemuda itu adalah salah satu anggota dari gereja Bapak Pendeta itu. Seperti biasa, Bapak Pendeta itu mengobrol dan menghibur pemuda itu. Berkali-kali dia berkata, "Pak Pendeta, kalau Tuhan menyembuhkan saya akan melayani Tuhan. Saya akan mempersembahkan tubuh saya untuk menjadi persembahan yang hidup, yang kudus bagi Tuhan." Pak Pendeta itu tersenyum, "Iya nak, saya doakan." Tapi setelah setengah jam berbicara, Bapak Pendeta yang cukup tua itu berpamitan dengan pemuda dan mengajak berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, Bapak Pendeta itu berpamitan dan keluar kamar. Tiba-tiba pemuda yang sakit kanker itu memanggilnya kembali dan bertanya kepada Bapak Pendeta itu, "Pak Pendeta, iya anakku, saya ingin bertanya pada engkau Pak." "Mau tanya apa engkau?" "Pak, mengapa engkau pada kali ini datang ke sini dengan membawa sekuntum bunga yang telah layu?" Pak Pendeta itu kembali tersenyum dan berkata, "Bolehkah saya duduk kembali?" "Oh, silakan Pak." Kemudian pendeta itu menatap pemuda yang terbaring dengan sakit luar biasa pada stadium tingkat terakhir. Dia berkata, "Bolehkah aku berterus terang kepadamu, anak muda?" Lalu pemuda itu menjawab, "Berterus teranglah Pak, jangan ada apa-apa di antara kita. Aku menyenangi terus terang dari Bapak." Lalu kemudian pendeta itu berkata, "Nak, ingatkah setahun yang lalu waktu ibu pendeta mendekati kamu dan berkata, anak remaja di gereja kami membutuhkan pembimbing kelompok dalam sel grup. Kamu paling berkarisma, kamu memiliki potensi. Maukah engkau menjadi pembina?" Tetapi engkau berkata, "Waduh Bu Pendeta, saya masih sibuk kuliah." Dan kemudian setengah tahun yang lalu,
gereja membuka lowongan untuk mendaftarkan dalam bidang musik. Bu Pendeta melihat engkau banyak talenta, banyak karunia, dan Bu Pendeta mengajakmu untuk tergabung. Tetapi engkau bilang apa? Sekarang saya sedang bekerja. Bukankah engkau selalu menolak anak muda? Tapi kali ini, setelah engkau kena kanker, berapa kali aku datang kepadamu? Engkau selalu berkata, Pak Pendeta, doakan saya. Kalau Tuhan sembuhkan saya ingin mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan. Hai anak muda, dengarkan aku. Engkau sedang datang kepada Tuhan, memberikan sekuntum bunga yang sudah layu. Apakah kau pikir Tuhan hanya layak menerima sekuntum bunga yang telah layu? Pemuda itu terdiam. Dia tertunduk dan dia menangis. Kalimat itu begitu keras, tapi benar adanya. Kalimat itu sebuah fakta yang dia lakukan. Dia berulang berjanji kepada Tuhan. Kalau Tuhan menyembuhkannya, dia mau menjadi pelayan Tuhan. Dia mau melayani Tuhan. Tetapi dia saat ini sedang memberi tubuh yang sisa kepada penciptanya. Waduh, sebuah cerita yang ironis. Apakah Allah pengemis? Selayak itukah dia diberikan sisa tubuh, sisa kesehatan? Lalu di mana saat pemuda itu sehat? Cemerlang otaknya, bagus masa depannya, di mana dia? Dia sedang sibuk dengan ambisinya. Dia sedang sibuk dengan cita-citanya. Kalau boleh jujur, melalui cerita ini teman-teman, bukankah banyak orang Kristen seperti itu di hadapan Tuhan? Ketika mereka diminta untuk melayani, aku lagi sibuk. Nanti kalau aku nggak repot ya, nanti saja ya. Aku lagi banyak Sweet 17. Aku ini orang terkenal, jadi aku harus menghadiri teman-temanku yang sedang berulang tahun. Dan lain-lain. Banyak sekali alasan. Pertanyaannya kapan? Kapan? Apakah setelah kita sakit? Apakah setelah menggunakan tabung oksigen? Apakah tunggu stroke atau kena kanker terlebih dahulu? Baru berkata, Tuhan, pakailah aku. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang kita sembah tidak berkata, kau kira aku ini hanya untuk tambal butuh? Aku kira itu aku hanya barang bekas yang kau remehkan begitu saja. Tapi dia nggak seperti itu, teman-teman. Tapi kadang kita itu lupa diri bahwa kita itu telah diselamatkan. Kita telah dipelihara, kita disertai, kita lupa. Sehingga kita memperlakukan Tuhan seperti itu, teman-teman. Kita lupa bahwa Tuhan selalu menyertai. Dia memberikan kita otak yang cemerlang. Kita lupa bahwa Tuhan menuntun dan menjagai kita, bahkan dari dalam kandungan ibu kita. Hingga kini kita remaja, Dia selalu menyertai, teman-teman. Mari teman-teman, kita sama-sama menghidupi pertobatan, baik itu melalui perkataan dan perbuatan kita. Karena itu merefleksikan identitas iman kita di dalam Kristus. Tapi ingat, kita bertobat karena Tuhan sudah menebus kita. Dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi sudah semestinya kita hidup sebagai orang percaya, hidupnya selalu diwarnai dengan setiap pertobatan. Amin. Dalam kisah ini kita melihat bahwa Yesus sepenuhnya menaati Allah Bapa dan dia dengan rela dibaptiskan. Dia rela disamakan seperti orang berdosa dibaptis. Baptisannya menunjukkan gambaran pada kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya dari kubur. Bagi kita saat ini yang ada dalam Kristus, kita juga adalah anak-anak terkasih Bapa yang berkenan kepadanya. Allah Bapa bukan hanya melihat kekurangan kita, tetapi Dia melihat Kristus di dalam kita. Amin. Hari ini jika teman-teman percaya bahwa kalian telah ditebus, kalian menjadi milik Kristus, maka kita juga telah menjadi satu dengan kematian dan kebangkitannya. 2 Korintus 5:17 mencatat, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi apa tugas kita hari ini, teman-teman? Tugas kita adalah menghidupi manusia baru. Jadi pertobatan kita itu bukan karena agamawi, teman-teman, tapi pertobatan itu karena kita menghidupi pembenaran yang Allah telah berikan. Dan kalau Tuhan sudah memberikannya, maka Tuhan juga akan menolong dan memampukan kita. Amin. Pakai hidup kita selagi kita masih kuat. Pakai hidup kita untuk terus memuliakan Tuhan. Gunakan kesempatan, keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu untuk memuliakan Dia, bukan untuk diri kita sendiri, teman-teman. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Sekali lagi kita mari datang di hadapannya. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, Tuhan. Biar firman yang telah kami dengar itu tidak berlaku sia-sia, tidak lewat begitu saja, Tuhan. Tapi melalui firman yang kami dengar itu merubah kami, menolong kami, Tuhan. Bantu kami, Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, Tuhan. Mampukan kami dalam kehidupan kami sehari-hari untuk mengingat Injil. Biar Roh Kudus terus mengingatkan kami. Hati kami terbuka, Tuhan, dan kami rela untuk terus diubahkan hari lepas hari makin serupa dengan Kristus. Pakai hidup kami sebagai alat bagi kemuliaan-Mu. Pakai kesehatan kami, pakai talenta kami, pakai masa muda kami, pakai otak kami, pakai tangan kami, Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu. Kami mengucap syukur Engkau menitipkan pada kami banyak talenta, biar itu dapat dipakai demi kemuliaan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Thank you, teman-teman. Kalian sudah beribadah mendengarkan firman secara online. Dan kalau kalian punya kesempatan untuk onsite, datanglah onsite, teman-teman. Amin. Nah, karena angka COVID sudah menurun, jadi kita nggak perlu takut untuk kembali ke gereja, teman-teman. Dan kalau kalian ada pergumulan atau kerinduan untuk didoakan, kalian bisa scan QR code. Dan itu aja. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.